Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvina Daningrum dengan NRP 051 dari Departemen Fisika Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah diajarkan Pak Saifuddin selama 2 kali pertemuan tentang seismologi. Nah, pengertian dari seismologi. Yang pertama, arti kata seismos yaitu berarti getaran atau guncangan, kemudian logos yang berarti ilmu pengetahuan, dan secara keseluruhan seismologi merupakan bagian ilmu dari geofisika yang mempelajari fenomena getaran pada bumi atau ilmu tentang gempa bumi. Kemudian aspek-aspek dari seismologi ada 4, yaitu yang pertama observasi, yaitu yang mempelajari pendeteksian dan perekaman gempa di permukaan bumi, serta mengidentifikasi dan mengelompokkan gempa berdasarkan jenisnya. Kemudian aspek yang kedua yaitu seismologi teknik, yang berfokus pada perkiraan bencana gempa bumi beserta resiko yang ditimbulkannya. Terus kemudian aspek yang ketiga yaitu seismologi fisis, di mana subkajian seismologi yang mengenai tentang karakteristik interior bumi. Nah, di aspek ini berfokus pada lapisan di dalam bumi dan ciri-ciri fisika yang ada pada sumber gempa bumi. Dan aspek yang terakhir yaitu seismologi eksplorasi, yaitu penerapan seismologi pada bidang lain seperti eksplorasi alam ini digunakan saat mencari titik minyak bumi dan gas yang terkandung dalam perut bumi. Kemudian ada gempa bumi, yaitu getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi ini biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Gempa bumi yang berpusat di dasar laut biasanya dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Terus kemudian jenis gempa bumi ada 5, yaitu yang pertama gempa tektonik, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi atau pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Kemudian ada gempa vulkanik, yaitu gempa yang terjadi lantaran adanya pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa ini terjadi karena adanya tekanan gas yang sangat besar pada bagian sumbatan di bawah kawah. Kemudian ada gempa runtuhan, yaitu gempa yang terjadi akibat dari terjadinya tanah longsor. Tanah longsor tersebut diakibatkan oleh erosi atau gunung kapur yang runtuh. Gempa yang keempat ada gempa tumbukan atau gempa yang dihasilkan oleh jatuhnya benda langit seperti asteroid dan meteor ke permukaan bumi. Dan gempa yang terakhir yaitu gempa buatan, gempa bumi yang disebabkan oleh pemakaian bahan peledak dengan daya ledak yang sangat besar. Terus ini adalah peta penyebaran yang gempa bumi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2009 sampai 2018. Terus kemudian kita membahas tentang sesar. Sesar merupakan retakan pada batuan yang sudah mengalami pergeseran dan memicu terjadinya gempa. Berdasarkan arah pergerakannya, sesar dapat dibagi menjadi 3, yaitu sesar naik, sesar mendatar, dan sesar normal. Sesar normal, sesar naik, dan sesar mendatar. Sesar naik ditandai dengan salah satu blok batuan bergeser ke arah atas atau dan balik batuan lainnya bergeser ke arah bawah. Sesar ini biasanya membentuk sudut kemiringan yang lebih kecil dari 45 derajat. Kemudian sesar mendatar, yaitu sesar yang arah pergerakannya sejajar. Sesar mendatar dibagi menjadi 2, yaitu sesar mendatar yang pergerakannya ke kanan atau biasa disebut dekstial, dan arah pergerakannya ke kiri atau biasa disebut sinistral. Kemudian sesar normal, yaitu sesar ini mengalami pergeseran yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sesar ini terjadi ketika gaya tekan mencapai gaya maksimum secara vertikal. Kemudian ada bahasan mengenai gelombang seismik, yaitu rambatan energi yang disebabkan karena adanya gangguan di dalam kerak bumi.
Misalnya, ada patahan atau adanya ledakan. Terus gelombang seismik dibagi menjadi dua, yaitu ada gelombang badan dan gelombang permukaan. Gelombang badan yaitu menjalar pada bagian dalam bumi dan memiliki frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang permukaan. Nah, pada gelombang badan ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu gelombang P dan gelombang S. Gelombang P atau gelombang primer adalah gelombang seismik yang paling cepat menjalar. Gelombang P merupakan gelombang longitudinal yang pergerakan partikelnya sejajar dengan arah rambatnya. Gelombang P bisa menjalar melalui batuan yang solid dan cairan. Maka dari itu, gelombang P bisa mencapai ke inti bumi. Gelombang ini menarik dan mendorong batuan. Sedangkan gelombang S atau gelombang sekunder, gelombang ini merupakan gelombang transversal yang gerakan partikelnya tegak lurus terhadap arah penjalarannya, sehingga gerakannya seperti gerakan naik turun. Gelombang S tidak bisa mencapai inti bumi karena tidak bisa menembus media cair pada lapisan outer core. Kemudian gelombang permukaan atau gelombang yang merambat pada lapisan gerak bumi saja, sehingga memiliki frekuensi yang lebih rendah dibanding gelombang badan. Gelombang ini bisa diamati melalui seismograf. Terus pada gelombang permukaan terdapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu Rayleigh wave dan Love wave. Gelombang R lintasan gerak partikelnya merupakan suatu elips. Bidang elips ini vertikal dan gerimpit dengan arah penjalarannya. Gerakan partikelnya bergerak ke belakang atau bawah, maju, atas, mundur. Terus kemudian sedangkan gelombang L yaitu gerakan partikelnya sama dengan gelombang S dari satu sisi ke sisi lainnya. Gelombang Love lebih cepat daripada gelombang Rayleigh dan lebih dahulu sampai pada seismograf. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.